saya Kak Rose, hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana ya. Seperti biasanya dong ya, ini adalah jamnya untuk kita sama-sama Rubik The Secret. Semangat sekali juga semuanya di studio hari ini ya. Kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas berita-berita yang hot yang menjadi highlight kita. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, berita yang pertama yang hangat ini berasal dari dunia maya. Tepatnya dari media sosial Twitter ya kan. Twitternya siapa? Twitternya Jeffrey Nicole. Jadi Jeffrey Nicole ini kan juga salah satu artis yang berada di bawah manajemennya Kite Entertainment itu. Yang CEO-nya Chico Jericho. Yang kemarin sempat viral. Gara-gara bikin klarifikasi tentang salah satu artisnya yang namanya Arawinda. Dan klarifikasi itu blunder. Kalau menurut aku ya. Kenapa disebut blunder? Karena orang bukannya malah paham malah jadi emosi gitu ya kan. Nah ini dia nge-tweet ya dia bilang gini, nih dua perempuan diadu terus sementara lakinya ngumpet kayak gitu ya, kayak pengecut dia bilang. Ini sih diduga masih menyindir yang kemarin itu karena mungkin rekannya kan lagi diterpa gosip sebagai istilah selingkuhan pria beristri gitu kan. Kayaknya seperti itu gitu kan. Nah lalu ada yang jawab, ya ini sih nggak masalah kalau menurut aku ada benarnya juga ya. Tapi kemudian ada yang jawab ya, ada yang jawab gini. Better diem deh gitu kan ya. Nah tapi yang menjadi berita adalah jawabannya Jeffrey Nicole. Gak nyangka Jeffrey Nicole judes. Wah pokoknya ini yang kita blur itu ya memang tidak layak untuk ditayangkan ya kan. Ya gitu ya. Pokoknya galak aja deh pokoknya Jeffrey Nicole. Galak dan kayaknya kok gitu sih gitu ya. Akhirnya netizennya tambah lagi. Wow di bawah komentar juga. Coba kita lihat di komentar. Aku gak belain Jeffrey sih. Tapi sih itu yang tadi tuh yang komentar mendingan lu diem deh itu ya. Kenapa nyuruh Jeffrey diem? Menurutku opininya bener kok. Lakinya diem aja main aman malah ceweknya yang diadu gitu. Oke yang berikutnya ada apa lagi? Inilah akibat cancel culture yang tidak diterapkan di Indonesia. Public figure yang berkasus problematik harusnya jangan diberi ampun gitu. Oke yang berikutnya. Dulu gue suka sama dia, tapi sejak skandal dia tuh pelan-pelan sifat aslinya muncul. Kayak gini jadi public figure, pantas dia aja. Ya kan bagus kalau sifat aslinya muncul ya kan, daripada sifatnya pencitraan semata. Iya kan? Yuk lanjut berikutnya. Gak perlu sekasar itu kali. Ini kenapa di blur? Jangan-jangan depannya juga kalimat kasar sehingga perlu kita blur ya kan. Ya itu ya kalau kemarin tuh sebenarnya kenapa aku menyoroti itu sebenarnya bukan menuduh si Arawinda ini memang benar melakukan kesalahan, tetapi yang aku sorotin adalah klarifikasi yang ditulis oleh manajemen artisnya gitu ya, karena ya klarifikasinya terbukti tidak efektif ya. Buktinya apa? Ya buktinya malah tidak menjadi lurus, malah menjadi rame gitu kan. Makanya kalau jadi public figure itu memang harus hati-hati, kalau lagi terpa kasus itu harus berpikir panjang gimana cara menghadapinya ya. Ini salah satu contoh lagi nih yang serba salah ya setelah diterpa kasus yang ramai, yaitu pasangan Rizky Bilar dan Lesti ya kan. Ini kan padahal mereka udah mundur, kita istirahat dulu ya kan, lelo gitu kan ya. Padahal udah rujuk nih, udah baikan ya, udah adem ayam gitu kelihatan ya. Masih aja dikejar wartawan sampai suatu saat ada yang ngikutin dia lagi nonton bola. Rizky bilang gini, udah deh jangan bikin headline aneh-aneh deh. Aku buang air aja buang angin aja jadi berita katanya gitu ya. Coba kita lihat yang berikut ini. Ya dia bilang dia buang anginnya salah gitu ya. Coba kita cek setelah kejadian itu bunyi headline-nya seperti apa. Bunyi headline-nya seperti ini. Artis Rizky Bilar gerah bahas ini tadi yang dia nggak pengen sebut itu buntut kasus KDRT. Coba ada hubungannya coba. Waduh Rizky Bilar hobi buang angin. Lesti Kejora malah suka. Itu bukan. Kalau yang tadi yang kedua yang aku baca, itu ternyata memang tahun lalu memang pernah. Hal yang sepele itu aja sudah bisa jadi headline ya. Kalau memang artisnya menjadi artis yang banyak fansnya dan sekaligus juga banyak hatersnya. Jadi kalau artis itu ya, ketika dia di atas, itu selain banyak fans juga banyak haters. Ketika dia banyak haters, fansnya makin militan. Itu adalah faktanya. Gitu ya. Jadi kalau mau bikin klarifikasi baiknya ya kalau kena kasus baik konsultasi sama PR PR yang berpengalaman gitu ya, media relation yang berpengalaman. Aku nggak tahu profesinya apa yang benar sih. Jangan diserahkan pada admin yang suruh nulis klarifikasi. Aku aja waktu itu nulis, udah kayaknya perasaan udah bener banget. Ternyata masih belok-belok juga gitu ya, yang pengalaman pribadi ya. Oke lanjut kita lihat komentar netizen bunyinya adalah, ya jadi salahkan karena dia juga itu lah, masih salah kan?
Berikutnya, ketika orang tidak menyukaimu, engkau bernapas pun salah di mata mereka. Betul sekali. Lanjut berikutnya. Semua masih butuh info Leslar. Iya juga. Lanjut berikutnya. Jangankan bang, diam aja salah. Kata pakar ekspresi, dendamlah, pura-pura cintalah. Ada. Gitu lah ya. Oke lah. Lanjut kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Jadi kalau ini adalah pasangan pengantin baru. Baru menikah di tanggal 27 November kemarin ya. Waduh. Ini setelah 53 tahun akhirnya memutuskan untuk menikah. Ya kita lihat dulu profilnya Mujiba Said dan Luciana berikut ini. Mujiba Said, artis dan pengusaha kelahiran 1968 yang merupakan adik dari mendiang Ajima Said ini menikah pada 27 November kemarin dengan Luciana, disjuk yang usianya 17 tahun lebih muda. Pasangan yang sempat berpacaran 2 tahun ini menggelar akad nikah di Bandung tanpa resepsi dan hanya acara makan-makan bersama keluarga. Pria yang sudah memiliki 2 anak ini pada 2020 sempat tinggal bersama anak Angelina Sondakh, Keanu, karena Angie masih berada di tahanan. Angie sempat didoakan netizen berjodoh dan turun ranjang dengan Mujiba Said, namun keduanya mengklarifikasi hanya sayang sebatas keluarga. Mengapa Angelina Sondakh tidak datang pada pernikahan Muji dan Luciana? Dan seperti apa kisah cinta Muji dan Luciana? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Luciana ini dikenal sebagai omnya Keanu ya. Omnya Keanu, benar. Omnya Keanu. Oke, ini ada artikel kemarin di bulan November tanggal 27 pas ulang tahun kamu ya. Iya. Kalian melangsungkan pernikahan gitu ya. Karena ketemunya pada saat ulang tahun kamu ya. Iya. 2 tahun atau 3 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Makanya dipilih tanggal ulang tahun kamu itu karena itu. Kurang lebih ya. Seperti apa suasana pada saat ijab kabul ya, kita lihat ya suasana pernikahan mereka berikut ini. Muji, ini kalau aku baca nih ya usianya sudah tidak muda lagi. Tidak muda, masih muda tapi di dalam ya. Umurnya sih ya, tapi jiwanya muda banget gitu. Ya tapi menjadi pertanyaan setelah berpuluh-puluh tahun, ya kan? Iya. Akhirnya di usia sekarang ini kamu memutuskan untuk nikah. Iya. Itu apa yang istimewa? Karena sudah merasa apa ya harus punya keluarga ya kan, jadi ya. Sama Lucy kan rasanya nyaman. Ya kenapa sih nggak mau? Kenapa baru sekarang kepikiran harus punya keluarga, nggak dari dulu-dulu? Ya kemarin kan jadi belum kepikiran, tapi sekarang udah waktunya deh. Sekarang udah waktunya. Gara-gara apa? Pemicunya apa? Karena ketemu Lucy atau karena? Gara-gara ya ketemu Lucy. Ketemu Emang, Lucy. ya. Kamu merasa dia rumah. Saya sayang. Lucy apa yang membuat kamu mantap gitu menikah sama Muji kan? Bedanya lumayan jauh ya. Dan dia kan sudah tidak muda. It's just a number, right? Iya betul sih ya. Apa sih ya istimewa? Aku ngerasanya nyaman ya sama dia. Nyaman. Terus dia tuh bisa dijadikan sosok sebagai gantinya papa. Terus bisa jadi teman, pacar, sekarang jadi suami. Jadi memang kamu juga butuh sosok yang dewasa gitu dalam hidup kamu. Oke, baiklah. Nih, ada artikel lagi, urus pernikahan Muji akui stres. Karena ini mempersiapkan pernikahannya bisa setahun sendiri karena surat menyurat gitu ya. Iya. Urus dokumen. Urus Urus dokumen. dokumen itu lama ya, 1 tahun ya. Jadi aku juga stres juga ya kan, ini bisa atau tidak ya kan. Jadi urus KTP, urus apa sih kesehatan juga ya kan. Jadi ya kita harus Makanya agak ribet. ya, ribet. kumpulin dokumen lah. Cuma sempat ini lama banget sih gitu nggak? Lucy. Ya lumayan. Dengan kesel ya, kamu ini beneran gak sih gitu ya? Iya, benar. Iya. Dan ini juga kalau Muji kan aku sih nggak terlalu ngikutin tiba-tiba kamu menikah gitu ya kan, kalian hubungannya kayaknya nggak terlalu ditampilkan gamblang gitu di sosial media, orang banyak nggak tahu. Malah banyak gosip-gosip tentang kamu Muji sebelumnya ya kan. Banyak sekali. Banyak sekali. Salah satunya ada lagi nih katanya kamu katanya akan menikah dengan Angelina Sondakh gitu kan? Iya, itu. Kamu sempat baca artikel itu? Pernah denger aja. Pernah dengar terus? Biasa aja sih. Biasa aja ya, udah pernah lihat. Yang penting udah tahu ya kita hubungan di mana ya kan. Iya. Tapi benarkah bahwa kamu juga kalau mencari pasangan, kamu pengen pasangan kamu itu juga satu frekuensi sama Benar. Angie? Ya. Harus. Jadi ya kita kompak dan apa ya? Aku kan juga hubungan baik sama keluarga ya kan, apalagi sama Keanu ya kan. I love him so much lah. Gitu. Jadi itu salah satu bagian dari Ya. ini. Kamu gak siap-siap nanti harus kalau suruh jagain Keanu. Harus. Oke, sekarang kita panggilkan
Ini yang kemarin sempat digosipin. Ini jangan-jangan Muji sama ini. Kita panggilkan Angelina Sondakh. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Aduh. Tinggi banget sih. Iya. Duduk. Tiap hari kayak kamu makin tambah tinggi ya Kianu ya. Kita harus duduk. Kita lihat profilnya dulu berikut ini. Angelina Sondakh, artis sekaligus mantan politisi kelahiran 1977 yang pernah menjadi Putri Indonesia tahun 2001 ini kini menjalani bisnis kuliner dan kembali catwalk sebagai muse sebuah brand busana muslimah. Perempuan yang menikah dengan mendiang Adjie Massaid pada 2009 dan dikaruniai seorang anak bernama Kianu Massaid ini saat tersandung kasus menitipkan Kianu ke supir dan adik iparnya Muji Massaid. Angie yang baru membeli mobil yang ia dedikasikan untuk mendiang ayahnya ini sempat memposting foto bersama mantan kekasihnya Marcelino Lefran dan Steven Rumangkang hingga didoakan berjodoh oleh netizen. Bagaimana kedekatan Angelina Sondakh dengan Muji Massaid dan istrinya? Dan seperti apa kriteria pasangan yang ia cari? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Yeay. Apa kabar Angie Kiano? Ini baik ya. Alhamdulillah. Ini kan omnya menikah gitu ya. Satu berita bahagia ya buat keluarga besar kalian pastinya ya. Kiano waktu Muji dekat sama Tante Lucy, kamu dikenalin gak sih? Iya dikenalin. Dikenalin. Ngomongnya gimana waktu itu? Kayak Heeh. curhat aja ke aku. Oh, curhat gitu ya? Dia sering ke bawah tempat itu ke rumah kita. Oh, udah dibawa, dikenalkan. Heeh. Terus? Terus kita iyalah beraktivitas berenang gitu. Berenang, masak bareng, bikin kue bareng juga gitu. Nanti lu sisi. Tante Lucy yang bikin. Iya Tante Lucy. Oh, Tante Lucy yang masak. Muji bikin apa dong? Bantuin. Membantuin. Bantuin makan. Oke, ini waktu itu juga pernah ngobrol-ngobrol di podcastnya Angie ya, terkait dengan tipe perempuan, tipe-tipe wanita yang cocok menjadi pendampingnya Muji. Waktu itu ngomongnya seperti ini, coba kita lihat. Ini kayaknya yang paling banyak pesan-pesan dari Angie ya. Sampai ada spesifik loh, ngelipetin bajunya Mas Muji gitu. Kenapa itu yang ditekankan sih, ngelipat baju? Karena kan nggak Muji kan dari Belanda ya, dan dia kan di sini sekarang berarti setelah Mas Adjie meninggal kan tinggal Kak Muji dan Kak Dewi gitu loh. Biar bagaimanapun karena dulunya di Belanda diurusin sama Mama Joyce gitu. Hanya mau make sure aja dia jatuh pada tangan yang tepat yang bisa mengurusi dia. Karena aku tahu bawelnya dia ya kan. Bawel. Bawel. Oh, kamu tahu dia bawel? Bawel. Ya, tahu. Bawel itu kayak gimana? Maksudnya perfeksionis gitu? Karena kan ya kurang lebih sih kayak Mas Adjie gitu ya. Karena biasa mandiri di Belanda atau hidupnya biasa tertib gitu ya? Disiplin. Disiplin. Disiplin, harus ada disiplin. Oh, guys. Gitu waktu kamu podcast itu udah tahu mereka. Udah, karena kan aku taunya Lucy tuh udah dari aku di dalam. Gitu. Udah Sempat cerita sama Angie. Angie, I have a girlfriend. Siapa namanya? Ya kan gitu. Kepo ya Angie. Oh iya. Kamu Lucy diinterogasi apa waktu itu sama Angie? Ya umurnya berapa, tinggal di mana, Terus? kerjaannya apa. Angie sebetulnya, Angie juga menyebut Muji ini sebagai ayahnya Kianu gitu ya, karena ya waktu kamu di dalam ini kan lebih banyak sama Om Muji. Manggilnya apa sih? Omuj kalau nggak kadang-kadang kamut. Oh, Kak. Kamu Mau ngerasa udah dewasa. Iya, kamu ya. Kamu sendiri gimana Kianu? Lihat kamu ini sekarang sudah rumah tangga, sudah ada yang ngurusin gitu. Happy sih soalnya dulu kan dia kan urusin aku jadi sekarang dia harus ada kayak istri buat urusin Om Muji. Oh, istri betul sweet. Terus. Ini nih salah satu. Ya ampun. Ya. Kamu nggak khawatirin deh Om Muji sekarang udah punya istri gitu. Jadi dia waktunya agak susah gitu kalau. Enggak dong. Malahan dia ajakin main aku futsal, Om Muji ajakin futsal. Oh gitu? Iya. Oh, dulu nggak malah? Juga. Enggak. Tapi kan Juga. ada Covid Om. Oh iya. Tapi Iya. berenang ya kan? Iya, Oh iya Kita benar. sering berenang. Oh sekarang jadi nggak ada yang berubah ya? Nggak Iya. ada yang berubah. Sama, tetap sama. Tetap sama, oke. Angie juga ternyata katanya baru tahu kalau merawat Kianu itu juga susah-susah gampang. Kenapa? Selama ini Kak Muj yang
Aku sih biasa. Kayak gimana tantangannya gimana Kak Muji? Kita harus jadi anak juga, ya kan? Kita harus mengerti hobinya dia apa, dia suka ngomong apa, dan kita harus ikutin lah jiwanya anaknya. Oh gitu, jadi nggak pernah punya masalah ya? Enggak lah, apa ada masalah sama Keanu. Lebih enak soalnya kan laki-laki Karena sama sama-sama laki-laki laki-laki. gitu. Sama cerewetnya juga nggak akhirnya sama kakak beradik ini? Kayaknya sih Mas Said tuh ada darahnya ya begitu lah. Oh, perfeksionis juga orang ya? Iya dan nagging gitu kan. Nagging itu gimana Nagging itu maksudnya apa-apa pasti Lucy juga ngerasain kan. Apa ntar Lucy gitu kan. Sama lah kayak Mas Aji almarhum gitu kan. Mau dimanjain. Oh manja. Iya kan? Iya. Laper dimasakin, ya kan gitu. Kalau udah terbiasa ngurus anak, udah tau lah tadi ya trik-triknya. Berarti ini rencananya nanti mau gimana? Ya kita jalanin ya normal aja ya kan. Just let it flow aja. Let it flow. Tapi kabarnya kamu dari dulu ketika masih tinggal di Belanda pun, udah sering emang dititipin Keanu kalau lagi ke Belanda? Oh, ke Belanda kan aku tinggal di Belanda. Iya, kalau di Belanda emang suka dititipin anak Kalau buat... aku sama Keanu, Iya, sama Mas pasti, Aji ke pasti. Belanda, Kak Muji Ya. itu Yang aku apa Drawing sih namanya? scholar. Yang temenin lah. Oh temenin, Iya. bukan ngurusin dari dulu emang suka ngurusin bayi nggak? temenin. Kan mereka masih ada bagi. Oh iya. Tapi maksudnya udah fasih gitu ngurus anak Iya, kecil ya? iya. Oh, lu sih mau punya anak berapa? Kayaknya dia mau 10. Tapi kurangin deh diskon deh, jadi 5. Ya kan Puji, kamu sendiri juga udah ada anak kan? Udah gede-gede ya anak? Udah. Ada. Mereka juga udah kenal atau ada rencana udah nanti? Tahu, udah kenal. Udah Udah kok. sering juga video call sama Lucy. Ya, jadinya enak ya kan. Kalau aku sih sama anak-anak tuh lebih open minded ya kan. Lebih bukan jadi papa tapi jadi temen. Jadi teman. Udah umur berapa ya mereka? Oh, nggak usah ngomongin. Yang penting ini tetap Kak Muj ya. Udah 20 deh, 20 ke atas. kawin muda. Iya. Udah hampir sebaya gitu ya, kayak Iya, friend iya, ya, iya. atau kayak temenan gitu. Nah, sekarang ini banyak yang tahu ya Muji punya 2 anak di Belanda sama Denny sama ibunya gitu Iya. ya. Dan ini kan kamu sudah melangkah. Tadi bilang kayaknya sudah saatnya dia punya keluarga yang Iya. ya kamu akan lebih settle gitu ya. Sekarang pertanyaannya, kalau Enci kapan? Tunggu. Kalau tadi kan dia pesan-pesannya banyak ya kan. Kan pesan-pesannya banyak tadi Enci ke kamu kan. Kamu mudah-mudahan kamu dapat yang begini. Sekarang fokus ke dia dulu Fokus ya, ke kan? dia. Kalau dari pesan dari Mas Muj ke Enci apa? Nanti kalau misalnya ya kan. Yang penting Keanu ngeliatin gini. Yang penting bisa akrab sama Keanu dan keluarga. Itu yang penting sih. Itu dulu ya. Ya. Kalau Diam lah. Jadi dia Dia speechless. Dia pikir bahas ini. Ternyata kesini juga. Ayo Ji. ini kayaknya gue kena jebakan penalti apa ya kan? Bisa ngomong dia. Aku persiapkan kan Kak Muji nih sama Lucy gitu. Kok tiba-tiba jadi ke gue gitu. Enggak sih, kalau kita disekasinya aja sama Allah. Oke, dulu kita tanya Keanu berarti ya kan. Ya, Keanu, kamu kalau mengharapkan mama nih kan sekarang ya. Kan jadi single, banyak hal yang dihadapi oleh mama. Kamu berharap ke depannya mama tuh gimana? Gini-gini aja atau adalah satu Lebih sukses. lebih sukses. Oke, karir dulu. Amin, Boleh punya amin. pasangan lagi nggak? Nggak tahu, nggak for now on. Enggak for now. Enggak for now. Oke, it's okay ya. Enggak for now. Boleh. Kalau kapan kira-kira bolehnya? Kurang tahu sih kalau itu. Belum. Cari yang perfect aja dulu. Cari yang perfect. Aduh, repot. Itu Mas Said nih. Mas Said kayak begini Oh, ya kan. Sama kayak Kak Muji juga cari Lucy kan karena Lucy emang perfect for him gitu. Ya. Sabar gitu. Sabar. terus dengerin. Itu yang aku cari. Luar biasa. Oh gitu ya. Kamu tahu ya sudah siap ya nih membangun rumah tangga ke depan. Insya Allah. Sudah. Oke, kita nanti akan ngobrol sama kalian. Aku akan ajak kalian dulu mengikuti cerita nih salah satu sosok yang inspiratif yang terakhir ini tahun 2022 ini viral melalui konten-konten TikToknya. Dia berbagi cerita. Dia adalah mantan pramugari di tahun 2004 ya. Dia mengalami 2 kecelakaan. Kecelakaan yang pertama membuat dia trauma. Kecelakaan yang kedua itu selain trauma dia mengalami banyak luka-luka fisik yang menyebabkan dia harus menjalani puluhan operasi dan baru di tahun ini dia bisa berjalan tanpa bantuan alat. Kita lihat profilnya Laura Lazarus berikut ini.